Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini ketika prajurit Taisu ketiga muncul, arahnya benar-benar bergerak ke tempat di mana Yuan Shen berada. Dan berhenti sampai lapisan tanah yang menyelimuti sosok avatar Yuan Shen mulai pecah. Seketika saat celah itu terbuka, sosok prajurit Taisu pun langsung terkejut. Dia langsung menatap Yuan Shen yang sedang duduk bersila di depannya. Kemudian tepat ketika dia berbalik dan hendak ingin melarikan diri, jelas bagaimana mungkin Yuan Shen memberinya kesempatan. Dia menangkapnya secara langsung dan meninju kristal merah di dadanya. Menghancurkan kekuatannya tetapi tidak melenyapkannya. Jelaskan rencanamu kepadaku, atau aku akan membunuhmu, ucap Yuan Shen sambil berteriak dengan suara yang dalam. Tapi tanpa diduga, prajurit Taisu ini tidak berbicara. Bahkan sebaliknya kegelisahan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Di sisi lain, Yuan Shen yang menyaksikan adegan ini pun mengerutkan keningnya dan melemparkan sosok Taisu itu ke kejauhan. Lalu tiba-tiba prajurit Taisu ini langsung meledakkan dirinya. Dan jelas kemarahan Yuan Shen pun kembali memuncak. Karena dengan cara seperti ini, keberadaan dirinya akan langsung terungkap. Untuk situasi seperti ini, Yuan Shen tidak berani ragu dan dia segera menggerakkan tubuhnya untuk mencabut inti dari bintang logam ini. Akan tetapi dia tiba-tiba menatap kehampaan dengan curiga dan kembali mengerutkan keningnya. Sial, sepertinya aku tidak bisa pergi. Ada gelombang energi yang kuat dalam kehampaan. Dan juga aku melihat Taisu yang sangat besar bergerak menembus kehampaan dan langsung datang ke bintang tempat aku bersembunyi. Ada juga pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berbondong-bondong mendatangiku dan mengepung setiap sudut bintang ini. Sial, ini akan merepotkan, gumam avatar Yuan Shen. Kali ini jumlah pasukan Taisu yang datang jauh lebih besar dari jumlah yang telah dibunuh oleh Yuan Shen sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka masih mengumpulkan pasukan yang kuat dengan kecepatan tinggi dan sekilas sekitarnya terlihat sangat gelap. Tampaknya setelah pihak Taisu mendapatkan sumber daya yang melimpah dari dunia sensi, mereka dapat melahirkan orang-orang aneh yang tidak memiliki jiwa ini. Mata Xiaoyan pun sedikit terfokus, dan dia tidak berniat melarikan diri saat ini. Mungkin tidak mudah bagi Xiaoyan untuk keluar dari situasi pengepungan seperti itu. Bahkan pada saat ini, jumlah Taisu yang tidak terhitung jumlahnya ini dengan cepat membentuk formasi. Dengan menciptakan penghalang yang kuat hingga akhirnya formasi besar itu pun menutup bintang tempat Xiaoyan berada. Dan menciptakan penghalang yang kuat hingga akhirnya formasi besar itu pun menutupi bintang tempat Yuan Shen berada. Terlihat bahwa dari keputusan yang mereka buat, dengan mengirimkan pasukan berskala besar seperti itu, sepertinya avatar Yuan Shen telah benar-benar sudah menyinggung dunia Taisu. Dan mereka ingin membunuhnya dengan cara apapun. Sementara semua prajurit Taisu sedang mengepungnya di luar, sosok Yuan Shen tiba-tiba tenggelam. Dan tepat ketika tekanan kuat menyebar, hal tersebut pun segera mempercepat energi dan darah Yuan Shen untuk menahan tekanan berat ini. Ini adalah teknik penciptaan wilayah gelap dan suram. Xiaoyan tahu teknik dunia Taisu ini. Adapun area yang gelap dan berat ini, Xiaoyan sudah merasakannya di dunia Xuanyin sebelumnya. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan kegelapan saat ini. Namun memang tidak ada yang tahu sudah berapa kali area berat ini menjadi lebih kuat. Akan tetapi, pasukan Taisu ini juga harus tahu. Bahkan Yuan Shen sekarang menggunakan tubuh fisik yang lebih kuat. Dan kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan dirinya ketika berada di dunia Xuanyin. Lagi pula, yang dihadapinya saat itu hanyalah satu monster raksasa dari dunia Taisu. Dan sekarang, ada lebih dari selusin monster raksasa yang mengelilingi dirinya. Tentu saja ada perasaan sesak yang menyebar di dalam kehampaan ini. Dan Yuan Shen benar-benar akan terjebak sampai mati oleh tekanan itu.
Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Ini adalah situasinya. Tampaknya pihak Taisu mulai serius. Dan mereka menggunakan metode ini untuk sepenuhnya melenyapkan tubuh avatar Yuan Shen. Pada saat ini orang-orang yang mengenakan baju besi dewa tingkat tinggi juga muncul dan jumlahnya cukup banyak. Mungkin sudah mencapai ribuan. Mereka datang ke bintang yang penuh logam untuk menghabisi sosok avatar Yuan Shen yang sudah terjebak. Akan tetapi meskipun sedang dalam kondisi tertekan, wajah Yuan Shen masih tampak datar. Dia sebenarnya bingung untuk memulai serangan. Karena tempat Yuan Shen berdiri saat ini penuh dengan monster Taisu. Di kakinya ada bukit, tetapi itu tidak terbuat dari batu melainkan dari tulang-tulang. Tulang ini adalah mayat puluhan ribu prajurit Taisu yang sudah dibunuh oleh Yuan Shen. Pada saat ini avatar Yuan Shen tidak dapat mengingat berapa banyak prajurit Taisu yang telah terbunuh. Dan dia hanya menumpuk mayat-mayat itu setiap saat. Di sisi lain, tepat ketika menyaksikan pemandangan ini, mata kelompok komandan Taisu itu sedikit menyipit. Akan tetapi mereka masih bisa menahan diri. Ketika melihat Yuan Shen yang tidak dapat bergerak, dan masing-masing dari mereka pun bisa mengungkapkan kekesalan lewat hinaan. Sekarang aku tahu kau pasti sedang ketakutan, ucap salah satu komandan Taisu. Hahaha, apa katamu? Bukankah kalian yang sebenarnya sedang ketakutan? Karena jika tidak, kalian pasti tidak akan keluar dengan kekuatan penuh. Bahkan jika sangat sulit untuk berurusan denganku, mengapa kalian berani menyerang dunia sensi? Ucap Yuan Shen dengan perlahan dan menggelengkan kepalanya. Bajingan, kau sangat sombong. Kami Taisu bisa membunuhmu kapan saja. Itu akan sesederhana menghancurkan semut sampai mati. Lagi pula, bukannya kami tidak bisa membunuhmu. Kami hanya tidak ingin kau mati dengan mudah. Dan lihat, sepertinya kau belum menemukan celahnya. Ucap salah satu komandan Taisu sampai berjalan mendekati Yuan Shen. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu ayo kita hentikan semua omong kosong ini dan lakukan pertarungan secara langsung. Ucap Yuan Shen dengan tegas. Lalu segera energi dan darah Yuan Shen tiba-tiba melonjak. Semangat juangnya juga meningkat drastis dan dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di sisi lain, tepat ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok Taisu ini tampaknya sedikit ragu. Jelas tujuan mereka bukan untuk mengalahkan atau menangkap Yuan Shen, tetapi untuk menjebak Yuan Shen di sini dan menunggu kedatangan komandan Taisu yang kuat. Kenapa? Apakah kalian tidak berani? Jika kalian ingin menjebakku di sini, tunjukkan padaku kekuatan kalian. Ucap Yuan Shen sambil berteriak dengan keras. Setelah dia berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat seperti bola meriam dan ada suara gemuruh yang sangat keras menyebar dari sekitarnya. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkahnya terasa ganas dan mengerikan. Bahkan sepertinya para prajurit Taisu tidak menyangka mengapa avatar Yuan Shen masih begitu kuat di bawah tekanan di tengah kehampaan. Dan sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun nyatanya, Yuan Shen sendiri memang sudah berada di bawah banyak tekanan dalam cermin kegelapan ini. Akan tetapi tekanan itu akan melemah seiring berjalannya waktu. Dan Yuan Shen juga pandai dalam menekan kekuatan tersebut. Dengan ketahanan fisiknya, sehingga efek buruknya juga akan menjadi lebih kecil. Menghadapi pengepungan dan penindasan pihak dunia Taisu, Yuan Shen tidak mungkin melarikan diri saat ini. Karena itu lebih baik melepaskan dan melawan Taisu sekuat tenaga. Dan memang jika dirinya tidak dapat melarikan diri, maka dia harus membalikkan keadaan. Pada saat ini sosok avatar Yuan Shen bergegas mendekati prajurit Taisu. Ribuan prajurit Taisu ini memiliki setidaknya 5 keping kristal merah di dada mereka. Dan itu berarti merupakan baju besi dewa generasi kelima dan statusnya di dunia Taisu pasti tidaklah rendah. Tidak hanya itu, mereka semua juga dipersenjatai dengan berbagai senjata untuk menghadapi Yuan Shen yang tengah menyerang. Hanya saja meskipun baju besi dewa mereka ini lebih kuat, mereka tetap kalah bersaing jika berada di hadapan Yuan Shen. Akan tetapi, karena jumlahnya yang terlalu banyak,
Serangan mereka masih dapat membatasi serangan dari Yuan Shen sampai batas tertentu. Tapi sampai saat ini, sepertinya sosok Yuan Shen sudah seperti monster brutal yang terperangkap. Namun ketika pasukan prajurit Taisu ini menunda waktu untuk menunggu kedatangan Komandan Taisu yang berada di kejauhan, ternyata Yuan Shen sendiri juga sedang menunda waktu. Dia memanfaatkan momen ini agar tubuh aslinya dan sang ratu datang tepat waktu. Namun tentu saja, meskipun mereka kuat tetapi Yuan Shen saat ini adalah tubuh keabadian fisik yang lebih kuat. Tidak mudah bagi pihak Taisu untuk menangkapnya. Akan tetapi, ini masih satu tubuh. Memang sulit untuk berurusan dengan pihak Taisu. Tidak dapat dihindari bahwa aku dapat memusnahkan mereka semua. Gumam Xiaoyan yang berada di samping ratu dengan suara perlahan. Pada saat ini Xiaoyan bergumam sendirian. Dia benar-benar tidak menjelaskan alasan apapun kepada sang ratu. Tetapi memang sang ratu juga tidak memberitahunya mengapa dia membiarkan pihak Taisu mengembangkan pasukannya dan menjara sumber daya di dunia sensi untuk memperkuat dirinya sendiri. Jadi Xiaoyan hanya bisa membuat beberapa tebakan saja. Dan alasan mengapa dia tetap tinggal di wilayah ini adalah karena dia ingin melawan pasukan Taisu ini. Dan dia ingin melihat sudah seberapa jauh keberadaan Taisu sekarang. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga ingin tahu mengapa sang ratu tidak berani bergerak. Akan tetapi tampaknya akan sedikit tertunda untuk mengetahui kebenarannya. Namun Xiaoyan perlu tahu, karena jika tidak, Xiaoyan tidak bisa mengukur kebaikan sang ratu di dalam hatinya. Sementara tubuh asli Xiaoyan sedang bergerak mendekat, pada saat ini pihak Taisu terus memperkuat lingkungan gelap. Kini avatar Yuan Shen pun mulai tenggelam dan kecepatannya sedikit melambat. Hal tersebut membuat kelompok prajurit Taisu semangat dan langsung melancarkan serangan balik terhadap avatar Yuan Shen. Tapi sepertinya gerakan avatar Yuan Shen tidak melambat ini tidak bertahan lama. Seolah cermin dalam kegelapan ini akan segera gagal. Lalu setelah mendapatkan kembali kekuatan tempur, avatar Yuan Shen dengan mudahnya memukul mundur para pasukan Taisu ini berulang kali. Namun pada saat ini, ada asap putih tiba-tiba keluar dari para prajurit Taisu ini. Sampai akhirnya itu menyelimuti seluruh bintang logam. Apa? Ini adalah racun. Gumam avatar Yuan Shen terkejut. Jelas meski tubuh keabadian fisik ini memiliki ketahanan fisik yang kuat, kelemahannya adalah racun. Dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Taisu mengetahui kelemahan tubuh avatar Yuan Shen. Pada saat ini di bintang logam, sosok monster Taisu itu dengan cepat menyusut. Dan hal ini membuat wajah avatar Yuan Shen memucat. Namun meskipun dia bersiap untuk mengatur beberapa pil penyembuhan, yang disiapkan Taisu bukanlah racun biasa. Itu pasti racun khusus untuk klan Yuan Shen. Segera Yuan Shen tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya kehilangan kekuatan energi. Bahkan darah yang mendidih di dalam tubuhnya bahkan menjadi tenang. Dan tampaknya racun ini dapat membatasi kekuatan energi dan darah dari klan Yuan Shen. Sepertinya ketika mereka menginvasi dunia tanpa batas, pihak Taisu juga berpartisipasi di dalamnya. Karena tanpa Xiaoyan duga, mereka mengetahui dengan baik kelemahan klan Yuan Shen dan bahkan membuat racun khusus untuk melemahkannya. Detik berikutnya mata avatar Yuan Shen tiba-tiba memerah dan bercak ungu muncul di permukaan tubuh fisiknya. Dengan cepat avatar Yuan Shen pun segera menekan racun tersebut menggunakan energi dan darah yang ada di dalam tubuhnya. Tampaknya racun ini tidak hanya masuk ke dalam tubuh melalui 7 indera avatar Yuan Shen, tetapi bahkan menembus ke dalam tubuh melalui kulitnya. Pada saat ini, rasa lelah dengan cepat melanda. Seolah-olah ada seseorang yang dengan cepat meruntuhkan avatar Yuan Shen. Sementara itu dalam kabut beracun ini, sosok prajurit Taisu sudah datang dengan ganas. Dan dia langsung menutup Yuan Shen dengan serangan mengerikan. Tentu saja, avatar Yuan Shen pun tidak punya pilihan selain bergerak mundur ke belakang untuk menahan serangan prajurit Taisu ini. Di sisi lain ketika melihat Yuan Shen yang ingin melarikan diri, pihak Taisu pun merasa bahwa sekarang Yuan Shen sudah terkena racun dan kekuatannya sangat berkurang. Sehingga semua prajurit Taisu segera melepaskan serangan dengan berbagai cara.
Namun sepertinya kecepatan racun yang menjalar di dalam tubuh Yuan Shen ini tidak terlalu berpengaruh. Menghadapi para prajurit Taisu yang meraung, Yuan Shen masih dapat melemparkan tinjunya untuk melawan. Hanya saja saat pertarungan ini, sosoknya secara bertahap mundur agar bisa mengurangi rasa sakitnya. Dan dia tidak ingin dikalahkan oleh para Taisu ini. Namun nyatanya, Yuan Shen saat ini sedang merasakan kecepatan racun menyebar dalam tubuhnya. Dan mencoba merasakan batas kekuatan racun tersebut. Dia harus melakukan ini karena tubuh asli Xiaoyan tidak ada. Dan jika situasinya tidak seperti ini, kekuatan racun itu dapat dengan mudah ditekan dengan jantung api. Hei, sepertinya komandan utama tidak perlu datang. Dan aku pasti bisa menyelesaikannya. Semuanya, ayo serang dia secara bersamaan. Buka formasi ribuan angin dan kunci dia sepenuhnya. Ucap pemimpin Taisu dalam kabut beracun sambil berteriak. Detik berikutnya semua prajurit Taisu yang ada di langit ini sepertinya sudah membuat persiapan. Setiap prajurit Taisu langsung mengeluarkan seberkas cahaya dan itu terhubung satu sama lain. Tentu saja di bawah serangan yang mengerikan ini, Yuan Shen tidak berani gegabah. Tetapi saat dia lengah sedikit, dia terkejut karena dia melihat bahwa pasukan Taisu ini sudah membentuk formasi. Formasi itu langsung membentuk tirai cahaya yang bisa menutupi seluruh bintang logam. Dan energinya secara langsung menekan kekuatan Qi dan darah dalam tubuh Yuan Shen. Kemudian mata Yuan Shen menjadi suram. Lalu pada saat yang sama, seorang prajurit Taisu datang meraung ke arah Yuan Shen sambil membawa tongkat panjang di tangannya. Dan tampaknya dia ingin menghabisi Yuan Shen dengan serangan ini. Ketika Yuan Shen menggunakan lengannya untuk memblokir pertarungan sebelumnya, Yuan Shen sama sekali tidak akan dirugikan. Tetapi ketika dia terkena tongkat ini, seluruh tubuh Yuan Shen langsung hancur dan sosoknya dihempaskan ke tanah karena ketidakseimbangan jarak. Setelah itu pada saat tubuhnya menghantam tanah, lubang yang panjang terlihat jelas di bintang ini. Ketika sosok Yuan Shen berhenti, penampilannya terlihat begitu menyedihkan. Sial! Aku tidak menyangka bahwa akan ada seekor semut yang berani memprovokasi. Aku tidak menyangka bahwa akan ada seekor semut yang berani memprovokasi Taisu. Ucap salah satu prajurit Taisu yang kembali melesat untuk menyerang Yuan Shen menggunakan tendangan keabadian. Seketika Yuan Shen pun langsung menahan tendangan dengan kedua tangannya lagi. Tetapi ternyata hal ini menyebabkan tubuh Yuan Shen langsung tenggelam. Dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Hingga menyebabkan area luas di sekitarnya mulai runtuh. Sial, jika saja bintang ini tidak mengandung logam, aku khawatir yang muncul sekarang adalah lubang besar sedalam ratusan kaki. Gumam avatar Yuan Shen yang wajahnya sudah tampak pucat. Seolah-olah semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya telah tersedot oleh para komandan Taisu ini. Sekarang Yuan Shen sedang ditekan oleh mereka. Dan pada saat yang sama, ada juga racun di tengah kehampaan, serta deretan angin hampa yang tidak terhitung jumlahnya. Di bawah banyak metode serangan seperti itu, avatar Yuan Shen benar-benar ditekan sampai-sampai tidak berdaya. Pada saat ini sosok Yuan Shen terus melesat ke belakang. Dia berguling-guling di dataran bintang ini, dan sosoknya sangat menyedihkan. Seolah-olah dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Sementara itu ketika melihat Yuan Shen yang telah kehilangan kekuatannya, sekelompok prajurit Taisu itu pun langsung mengepungnya. Salah satu prajurit Taisu dengan cepat mengeluarkan rantai hitam di kehampaan. Dan sambil melesat, rantai hitam itu pun bersiap untuk mengekang Yuan Shen. Jumlahnya sangat banyak, sehingga hampir membentuk jaring besi di udara. Tentu saja untuk serangan skala besar seperti ini, Yuan Shen tidak bisa menghindarinya. Meskipun avatar Yuan Shen mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi ada begitu banyak rantai hitam. Sehingga daging dan darahnya masih tertusuk oleh rantai tersebut. Segera sosok Yuan Shen ditahan oleh rantai Taisu ini dan akibatnya, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya pun menyelimuti seluruh tubuhnya menembus daging dan darahnya satu persatu. Pada saat yang sama penampilan semua rantai Taisu ini tampaknya tersusun dengan rapi. Dan rantai ini dikencangkan hampir bersamaan.
sehingga membuat Yuan Shen tercekik dan darah menyembur keluar dengan sangat deras. "Hei, segera laporkan kepada komandan utama bahwa orang ini telah kita tangkap," ucap salah satu komandan Taisu. Tampaknya ketika melihat Yuan Shen tidak dapat bergerak saat ini, banyak prajurit Taisu mengelilinginya satu demi satu dan bahkan memandangnya dengan tatapan menghina. "Hahaha, lihatlah sekarang. Dia ternyata bukan orang gila seperti yang diberitakan. Itu hanya tubuh keabadian fisik biasa. Tunggu saja, ada banyak cara untuk berurusan denganmu. Kau sudah berani mengambil baju besi dewa, dan tampaknya kau benar-benar ingin mati," ucap komandan Taisu itu sambil mendekati Yuan Shen. Dia bahkan datang tepat ke hadapan Yuan Shen. Dan sambil berbicara, dia memutar dan menusuk-nusuk darah serta daging Yuan Shen. Ada rantai berduri dan untuk menariknya, ada rantai berduri. Dan untuk menariknya keluar, itu tentunya sudah menghubungkan daging dengan rantai dan akan sangat menyakitkan jika digerakkan sedikit saja. Apakah kau ingat sudah berapa banyak prajurit Taisu yang kau bunuh? Ini adalah rasa sakit yang akan kau bayar selanjutnya. Jangan khawatir. Komandan utama tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Karena darah dari klan Yuan Shen adalah bahan yang sangat berharga, ucap komandan Taisu itu. Pada saat ini tubuh Yuan Shen sendiri hanya terlihat tegang tapi ekspresinya tetap datar. Dan dia sepertinya tidak merasakan sakit. Meskipun dahinya berkeringat dingin, ekspresi Yuan Shen tetap tampak tenang. Tidak ada rasa takut sedikit pun pada tatapannya. Bahkan setelah komandan Taisu ini merasa kesal karena Yuan Shen tidak kunjung memberikan reaksi, sosok Yuan Shen tiba-tiba menyeringai. Hal ini pun segera membuat komandan Taisu itu marah karena dia seperti sedang dihina. "Kau sangat dekat denganku. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang klan Yuan Shen," ucap Yuan Shen dengan nada yang tenang. Saat Yuan Shen selesai berbicara, komandan Taisu itu pun langsung bereaksi. Kemudian ketika melihat Yuan Shen menjulurkan tangan kirinya, sosok Yuan Shen langsung mengorbankan daging dan darahnya. Lengan yang terlihat seperti tulang tiba-tiba mencengkram leher komandan Taisu dengan kuat. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh keabadian Yuan Shen ini meregenerasi bagian yang hilang. Dan dalam satu tarikan nafas, potongan tulang yang menjulur itu kembali berubah menjadi lengan yang kokoh. Lalu pada saat berikutnya, ketika Yuan Shen mencengkram keras leher komandan Taisu ini, kepalanya langsung terpenggal. Adegan ini langsung mengejutkan para prajurit Taisu lainnya. Dan seketika lebih banyak lagi rantai yang mengekang tubuh Yuan Shen. Tetapi pada saat ini, tubuh Yuan Shen perlahan bangkit. Tampaknya kekuatan sosok ini meningkat dengan cepat. Dan rantai besi di tubuhnya juga terguncang. Tidak hanya itu, dengan kekuatan fisik yang berasal dari klan Yuan Shen, semua luka avatar Yuan Shen langsung sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Namun saat ini Yuan Shen menggertakkan giginya. Jelas karena Xiaoyan menggunakan kekuatan tubuh Yuan Shen lebih lama dari biasanya. Dia pasti akan menanggung beban berat pada tubuh fisiknya. Akan tetapi, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Avatar Yuan Shen tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dia harus melawan. Sebelumnya ketika dia mendengar beberapa percakapan dari pasukan Taisu, jelas mereka hanyalah barisan terdepan. Dan komandan utama yang sebenarnya belum datang. Dengan kata lain, pihak Taisu yang keluar dengan seluruh kekuatannya kali ini memang berencana untuk melenyapkan avatar Yuan Shen sepenuhnya. Tetapi jika Yuan Shen tidak melawan sekarang, maka komandan yang paling kuat dari pihak Taisu pasti akan tiba kapan saja sementara tubuh aslinya masih memiliki jarak. Jika dia tidak dapat terus menunda waktu, maka tubuh avatar Yuan Shen ini akan berada dalam situasi yang berbahaya. Pada saat ini sosok Yuan Shen membengkak hingga ratusan kaki. Dan semua rantai Taisu yang melekat pada tubuhnya pun terguncang hingga akhirnya lepas. Setelah itu Yuan Shen memasukkan tangannya ke dalam tanah, mengangkat batu besar dari dalam tanah dan melemparkannya ke arah pasukan Taisu di depannya. Dalam sekejap mata, ledakan sonik yang cukup keras bergema. Dan pada saat yang sama, serangan itu juga menghantam pihak Taisu yang lainnya dengan kekuatan yang dahsyat.
Tetapi tampaknya kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tentu saja setelah menggunakan tubuh avatar Yuan Shen, Xiaoyan tidak bisa mengendalikan racun ini dengan baik. Dan racun tersebut mencoba menyebar ke dalam tubuh avatar Yuan Shen setiap saat. Dan jelas racun yang menjalar di dalam tubuhnya ini bukanlah kabar baik untuk Xiaoyan. Tubuh avatar Yuan Shen ini pasti akan mempercepat aliran energi dan darah di dalam tubuhnya. Dia berusaha untuk mengurangi efek samping yang berlebihan. Dan kini suhu pada seluruh tubuh avatar Yuan Shen akan naik dengan cepat. Sehingga racun itu juga akan menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, kulit Yuan Shen sudah ditutupi dengan bercak racun berwarna ungu. Dan saat tubuh Yuan Shen terus membengkak, racun tersebut terlihat menyebar dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini Yuan Shen segera memberikan serangan secara berurutan. Tinjunya yang seperti gunung dengan kekuatan yang tak tertandingi, itu meledak ke arah kelompok prajurit Taisu di depannya. Tentu saja tepat ketika pasukan depan Taisu menerima serangan ini, sosok mereka dihempaskan. Dan bagi mereka yang terkena serangan langsung, hanya baju besi dewa generasi kelima yang paling mampu menyelamatkan hidup mereka. Sekarang tubuh avatar Yuan Shen ini berubah menjadi sosok raksasa dan kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat beberapa kali. Sehingga kekuatan ledakannya tidak dapat dilawan oleh kelompok prajurit Taisu ini. Dalam waktu singkat, kerusakan yang disebabkan oleh Yuan Shen dengan cepat membuat pihak musuh menarik nafas dalam-dalam. Batu yang dia lemparkan melukai banyak prajurit Taisu dalam sekejap mata. Dan dengan tambahan tujuan Yuan Shen yang tanpa henti dilepaskan, dan bahkan dengan baju besi dewa yang mempunyai 5 kristal merah, jumlah Taisu yang menjadi korban tetap tidak berkurang. Namun ini juga menyebabkan racun dalam tubuh Yuan Shen menyebar dengan cepat. Energi dan darahnya terus melonjak. Sampai ketika sosok raksasa ini kembali ke ukuran normal, darah meluap dari sudut mulutnya. Sial, racun ini sangat kuat. Apakah itu benar-benar diciptakan untuk menahan tubuh keabadian avatar Yuan Shen? Gumam avatar Yuan Shen. Dan berita yang lebih buruk saat ini adalah bahwa tubuh aslinya tidak akan tiba dalam waktu yang singkat. Bahkan dengan formasi teleportasi, masih ada jarak yang cukup jauh di setiap titiknya. Dan bahkan jika dikerahkan dengan kecepatan penuh, tetap tidak bisa dijangkau tepat waktu. Kini situasinya semakin parah, karena pihak Taisu menggunakan racun untuk menghadapinya. Dan hal ini juga tidak terduga oleh Xiaoyan. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Ning Yao, Xiaoyan diberitahu bahwa kelemahan klan Yuan Shen adalah rasa takut akan racun. Tetapi dia belum menemukan cara untuk membuat tubuh avatarnya ini kebal terhadap racun. Dan satu-satunya cara langsung dan efektif untuk mendapatkan jalan keluarnya sekarang adalah dengan memurnikan pil penyembuhan tingkat dewa. Sial, kenapa racun ini sangat kuat? Ucap Xiaoyan yang berada di samping sang ratu dengan tatapan yang serius. Adapun sang ratu dia masih terdiam. Setelah pertempuran ini, Xiaoyan akan menempatkan pil tingkat dewa tersebut di prioritas utamanya. Ini adalah kelemahan yang diketahui oleh dunia. Dia harus menemukan cara untuk siap menyelesaikannya. Karena jika tidak, akan ada situasi di mana tubuhnya tidak bisa dipulihkan setelah diracuni seperti ini. Pada saat ini untuk Yuan Shen sendiri, waktunya sudah habis dan pil penyembuhan yang disimpan di domain Yuanya memiliki beberapa efek penekanan. Tetapi premisnya adalah dia tidak boleh menggunakan energi dan darah dan tidak bisa melawan. Sekali melakukan pertarungan, maka aliran energi dan darahnya pasti akan dipercepat. Dan penyebaran racun di dalam tubuhnya ini juga akan meningkat drastis. Lalu begitu racun tersebut masuk ke dalam aliran darah, maka efektivitas tempur Yuan Shen akan sangat berkurang. Bersama dengan dua metode yang terus menekan Yuan Shen yang secara bersamaan, dia saat ini terengah karena sudah tidak tahan. Ini adalah pertama kalinya tubuh keabadian Yuan Shen merasa lelah. Seolah-olah kekuatan yang ada di dalam tubuhnya terus-menerus tersedot. Sementara itu para prajurit Taisu yang dibubarkan oleh Yuan Shen dengan cepat berkumpul kembali. Dan sekelompok sosok pun mengepung dirinya lagi. Jelas ketika melihat penampilan Yuan Shen, mereka tahu bahwa kondisi Yuan Shen saat ini tidak terlalu baik.
Meskipun ada beberapa prajurit Taisu itu yang terbunuh, itu tidak mempengaruhi prajurit Taisu lainnya yang datang. Sekarang suara angin yang pecah kembali bergema dan jumlahnya bahkan lebih dari apa yang diperkirakan oleh Xiaoyan. Setelah memakai baju besi dewa generasi kelima, kali ini ada juga yang memakai generasi keenam. Ada 6 kristal merah di bagian dadanya. Dan tentu saja, baju besi dewa ini juga lebih tinggi. Pada saat yang sama seketika ledakan serangan muncul dari segala arah untuk menghabisi Yuan Shen. Sementara Yuan Shen mencoba yang terbaik untuk menekan racun yang menjalar. Sosoknya kini hanya bisa menghindari serangan yang terlalu kuat untuk dilawannya. Tetapi sekarang ada ratusan orang yang menghadapinya. Sedangkan Yuan Shen hanya seorang diri. Hahaha, benar saja. Dia memiliki efek tubuh yang khusus. Jadi mengapa kalau kau berasal dari klan Yuan Shen? Sisa darah klanmu di alam semesta ini pada akhirnya akan jatuh. Ucap salah satu komandan Taisu itu sambil berteriak. Aku mendengar bahwa klan Yuan Shen cukup menakjubkan. Aku berharap ketika Panglima mempelajarinya, aku juga dapat mencicipi darahnya. Tapi sebelum itu, kita harus memberinya pelajaran. Dia sudah membantai prajurit kita dengan begitu banyak. Kita harus memberitahunya bahwa tidak seorang pun yang boleh menganggap remeh Taisu. Ucap komandan Taisu yang lainnya. Seketika serangkaian sosok meraung dengan liar. Dan mereka semua menyerang Yuan Shen dengan kecepatan penuh. Jelas di bawah perlawanan yang terus-menerus seperti ini, darah dalam tubuh Yuan Shen tidak dapat dicegah untuk menyebarkan racun. Pada saat ini, Yuan Shen merasa tubuhnya sangat berat. Pandangannya perlahan buram dan lingkungan yang berat selalu terasa. Jika saja tidak ada racun, avatar Yuan Shen pasti bisa menghadapinya. Tetapi sekarang, kondisi tubuh avatar Yuan Shen dengan cepat menurun. Dan kekuatan tubuh fisiknya juga secara bertahap membusuk. Setelah itu tepat ketika pukulan lain bergelombang melesat ke arahnya. Sosoknya tidak berdaya untuk melawan. Dan tubuhnya langsung dihempaskan ke belakang kembali. Seketika dia berguling-guling di tanah sejauh ratusan meter sebelum berhenti. Detik berikutnya, Yuan Shen memuntahkan seteguk darah ungu. Jelas tekanan yang dia terima terlalu besar. Dan dikhawatirkan bahwa tubuh avatar ini akan dimusnahkan di sini. Untuk saat ini, Yuan Shen hanya bisa tersenyum kecut. Namun nyatanya ini adalah hasil yang sudah dia pikirkan di dalam hatinya. Tetapi ketika Yuan Shen memandangi pasukan Taisu yang sudah melenyapkan bintang-bintang dan benua serta semua makhluk yang ada di dalamnya juga dihancurkan. Dan mereka tidak memberikan sedikit pengampunan. Tentu saja Yuan Shen tidak ingin berdamai. Yang dia inginkan adalah pertarungan dan membunuh semua prajurit Taisu ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.